Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di Jogja, tepatnya di Desa Glurak Kembar. Saya di sini di sebelah barat Prambanan ada satu makam yang sudah sangat luar biasa, dalam artian ini memiliki sejarah dan cerita yang begitu. Dan tadi kita sudah lakukan cek lokasi dan juga sudah melakukan izin lokasi ke berbagai yang terkait, dan kita sudah sampai ke bendungan yang di belakang sana, yang dimana konon ditemukannya mayat bayi kembar yang kemudian dimakamkan di sini. Dan kejadian itu adalah sangat dulu sekali. Lalu makam ini menjadi sesuatu di sini, kemudian jadilah makam umum. Lokasinya memang tidak cukup besar, tetapi di sini astagfirullahaladzim, kita ada reaksi di sini. Tadi ada yang dengar barangkali suara di dalam sini, dan daun ini bergoyang sementara yang lain tidak. Suaranya jelas banget di depan. Oke, perhatikan. Interaksinya cukup bagus. Di ujung sana ada lampu, di sudut sungai di ujung makam ada lampu, dan kita akan cek sekitarnya dulu. Oke, di sini saya sudah mendapatkan banyak reaksi pergerakan, tetapi belum bisa tertangkap kamera. Dan di sini adalah sebuah tempat sampah. Ada ya? Oke, ini tumpukan sampah di sebelahnya mungkin dari warga yang ditampung di sini, dan baunya cukup kuat. Dan di sini saya tertarik dengan makam di ujung sana. Nah, kuburan ini ya. Di sebelah sini kayak nggak, tadi saya lihat sesuatu di sini. Cuman begitu didekati nggak begitu ini, kayak nggak reaktif begitu. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, ponsel saya bunyi, lupa nggak di silent. Mohon maaf. Kita cek sebelah sini kanan.
Ya, ini pohon randu alas. Besar sekali. Dan di depan sana adalah makam bayinya yang tidak boleh dikasih batu nisan. Tidak boleh dikasih batu nisan, tapi ada kayu jati. Ada cerita tersendiri di balik itu. Oke, sebentar. Oke, bro. Kita hanya sampai jam 12 di lokasi ini, tidak lebih. Kita hanya sampai jam 12 di lokasi ini, tidak lebih, sekali lagi. Dan di depan sana ada sebuah makam bayi atau yang jabang bayi yang ditemukan di sungai, itu menurut cerita masyarakat, dan tidak bisa dikasih batu nisan. Nampaknya di sini sangat sensitif terhadap cahaya, meskipun di sekitar ini banyak cahaya. Jadi mereka berlindung di balik rimbunnya daun dan di balik pepohonan ketika ada intensitas cahaya yang berlebih. Kita coba menggunakan flash kamera saja untuk bisa memberikan gambaran secara spesifik. Sebelum ke lokasi inti, yaitu di ujung sana, sebentar. Nah, itu seperti ada sebuah tumpukan kayu. Ya, seperti ada sebuah tumpukan kayu. Nah, itulah makam bayinya. Dan di sebelah kirinya itu ada pohon besar sekali. Dan menurut cerita masyarakat, kayu jati yang ditumbuk itu adalah dari orang yang datang kemari melakukan sebuah ritual, kemudian dia berhasil, maka dia menaruh satu rangkaian kayu jati. Dan di sini sudah ada berapa rangkaian, berarti sudah banyak yang datang ke sini.
Kita cek sebelah kiri dulu. Saya rasa belum untuk waktunya masuk. Baru sekitar lewat 5 menit. Kita lihat-lihat di sekitar sini dulu. Di sini nampaknya banyak makam baru di sini. Aduh,
Ada suara bayi terlalu jelas di telinga saya. Di sebelah sini kayaknya. Seperti bayi yang menangis begitu keras. Oke. Seperti sesuatu sedang membopong sesuatu. Kayak ada sosok hitam membopong buntelan putih kecil di sana. Ya. Kenapa jadi berbeda ya? Tadi di video pertama kita ada sesuatu di sini. Tadi pas kita review lokasi kita ada dapat sesuatu di ujung sana. Ya, yang ikut live tadi terlihat jelas di sana ada yang berdiri. Saya pikir itu si rambut panjang. Namun ketika itu dia berlari ke sebelah sini. Nah, di pohon ini nih. Saya rasa si rambut panjangnya sekarang berada di pohon ini. Saya rasa. Tadi ada yang ikut live saya tadi. Di sini. Waktu masih bareng Om Yok dan juga sama tokoh masyarakat di sini. Tadi kita habis dari belakang sana di bendungannya, tapi jauh sekali, Bro. Kita harus melangkah jauh ke belakang sana untuk ke lokasi itu.
Namun ketika kita bawa perangkat senter dan sebagainya, mereka tidak begitu agresif. Tapi saya belum masuk ke inti lokasi, yaitu di sana. Nah, aduh, saya dengar suara bayi lagi. Tapi dari sudut sebelah sini, bro. Saya dengarnya dari sudut sebelah sini nih. Dari pohon ini, sekitaran pohon ini. Nah, dari sini. Bolak-balik. Tadi pas saya di sebelah kiri sana juga saya mendengar. Mungkin tidak terdengar di kamera atau bagaimana. Tapi di saya jelas sekali. Tidak usah dibahas kalau memang tidak jelas. Seperti ada dua kepala di sana. Gambarnya pecah kalau di zoom ya. Oke. Oke, tiba-tiba ada seperti bau singkong bakar di sini. Bau singkong bakar tiba-tiba di sini. Bau singkong bakarnya begitu kuat. Suara pesawatnya begitu terdengar. Bismillah. Kita masuk ya, bro. Di sini saya beda lagi baunya, bau seperti gula Jawa yang gosong. Di sini ada bau gula Jawa yang gosong. Oke.
Dan di sini adalah kotak pembatasnya ya. Nah, di sini nampak seperti sebuah ruangan yang dibatasi. Kemudian itulah makam bayinya di sana. Kita akan coba ke sebelah sini dulu. Wow, besar sekali. Ini 8 orang dijejer nggak sama ukurannya. Inilah makam si jabang bayi. Dan tidak boleh dikasih batu nisan.
Oke, ada yang bergerak di sebelah kanan depan. Oke, intensitas cahayanya saya kurangi ya. Di sini reaksinya kurang begitu bagus dengan cahaya. Lima, 9, 7, dan di sini 7. Kalau dilihat dari dupanya 7, 5, 3, dan 9. Jika dibagi menjadi beberapa malam, maka ini sudah terhitung 1, 2, 3, 4. Sudah cukup lama tidak ada orang ke sini untuk melakukan sebuah ritual tertentu di sini. Dan terhitung ini 3 bulan terakhir ada yang datang kemari. Dengan skala hitungnya adalah yang paling muda itu di 5. Untuk yang paling lama adalah yang 7 pertama, kemudian yang 5 kedua, dan 7 ketiga, kemudian yang ke-9 itu adalah di urut kedua paling akhir, dan yang paling bontotnya di 5 juga. Sudah cukup lama tempat ini tidak didatangi oleh seseorang untuk melakukan sebuah ritual tertentu. Dan oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan di sini 15 tumpuk. Kemudian di sini ada 5 tumpuk, dan di sini ada 3 tumpuk. Jika ini akan eksistensi dan menjadi sebuah momok di dalam pemahaman manusia, maka tumpukan kayu jati ini akan makin banyak. Jika dihitung secara areal dan lokasi, ada sebuah pengarahan atau pengembangan harapan ini akan menjadi makin banyak. Kayu jatinya akan makin luas. 1, 2, 3, 4. Ini diagendakan di sini menjadi 3 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi satu baris ini akan muat kayu jati dengan bentuk seperti ini sebanyak 10, dan ketinggian maksimumnya adalah mencapai 21 titik angka. Maka bila ini tempat dipenuhi dengan kayu jati tersebut, oke, ada sesuatu di belakang sini. Maka mohon maaf, setiap orang punya urusannya sendiri-sendiri ya bro. Saya tidak punya kapasitas untuk ke arah itu. Teman-teman bisa mengerti sendiri. Untuk yang baru gabung di channel saya mungkin tidak paham dengan hitungan ini. Oke, dan ada interaksi di sini. Kita akan berputar di bagian belakangnya.
Dan pohon di sini sangat besar sekali, habis tumbang nampaknya. Dan di sini pohonnya bolong. Oke, kayaknya sumber bau singkong bakarnya dari sini. Ada suara langkah di sebelah kanan saya tadi. Dan pohon ini tengahnya bolong, di balik ini bolong. Tuh, itu bolong, ke dalam bolong. Dan pohon ini cukup besar. Ini juga bekasnya bolong, tapi sudah tumbang, bolong, bro. Tapi kayak nampak seperti habis terbakar. Dan ini pohonnya panjang sampai ke sana ujung. Aduh, ada yang gigit kaki saya. Oke, sekarang saya merasakan bau kurang sedap di sini. Berubah lagi ini aromanya, dan di sini juga adalah pohon yang bolong. Oh, di dalam seperti sebuah goa. Di dalam luas sekali, bro. Seperti sebuah ruangan di dalam sana. Nanti saya ceritakan untuk teman-teman yang belum paham ya, kenapa saya tadi berhitung di sana. Ini banyak yang baru gabung sok tahu di sini, jadi nanti jadi salah mengerti malah. Oke ya, di pohon ini bolong besar dan teman-teman bisa berasumsi sendiri-sendiri kiranya apa jenis yang tinggal di pohon ini. Kemudian di pohon ini juga bolong, ternyata di dalamnya bolong besar sekali. Saya rasa muat satu manusia di dalamnya. Di dalamnya ini. Karena ini cukup besar. Ya, tuh. Ini 3 orang diberdirikan di sini nggak nutup, dan di sini bolong. Di dalam luas, bro. Ini seperti sebuah ruangan di dalamnya, dan mungkin sampai ke atas sana saya juga tidak tahu. Oh, ada suara dari dalam sana. Seperti ada pergerakan. Dan di sini ada buntelan. Buntelan 1 dan buntelan 2. Oke, kita tidak ambil. Ini makanan ya. Ini makanan di sini. Yang dibungkus lalu ditaruh di sana. Mungkin ada tujuan tertentu dari maksud ini semua. Oke ya, bro. Jadi kalau saya tidak bisa menggunakan bahasa yang lain ya. Ada orang datang ke sini dan meminta sesuatu di area makam ini. Kenapa ada kemenannya berbeda-beda? Ada yang 9, ada yang 5, ada yang 7, dan ada yang 3. Itu sangat berbeda. Kalau jumlah lidinya itu berjumlah 9, itu kebanyakan menurut cerita masyarakat itu untuk kepentingan sebuah asmara. Tapi kalau 5 itu kepentingan materi, kemudian kalau 7 adalah masalah rumah tangga, tapi kalau 3 itu masalah jabatan. Sekali lagi jangan percaya pada perkara seperti itu. Oke, di sini interaksinya sangat sulit sekali. Dari tadi hanya menggerakkan sesuatu saja di sini. Dan di pohon ini goyang lagi. Di sini dan di pohon kecil ini. Oke. Saya rasa yang di sini kehadiran saya tidak terlalu membuat masalah, sehingga mereka tidak bereaksi secara ekstrim. Tapi pada waktu kita tadi cek bareng sama Om Yok, kita dapat gambaran jelas. Tapi dia bukan penghuni sini. Dia lebih di antara pohon yang di dekat sungai sana atau di sebelah belakang sana. Sungai dimana dulu di ceritanya ada penemuan jabang bayinya.
yang kemudian dimakamkan di sini. Oke, saya rasa saya tidak bisa sampai jam 12, mohon maaf. Dan saya tidak bisa menggambarkan apapun di sini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan suatu gambaran yang lebih, bisa datang ke sini, tapi harus izin dulu ke lingkungan masyarakat. Sebab ini adalah pemakaman. Kita manusia harus memiliki etika dalam bermasyarakat untuk memasuki sebuah tempat pemakaman umum. Dan di sini ada spesial pemakaman yang memiliki nilai cerita mistis. Dan yang menjadi pertanyaan, bayi siapakah itu yang ditemukan di sebuah sungai? Bayi kembar ditemukan di sebuah sungai dalam kondisi tidak bernyawa, kemudian dimakamkan di sini. Dan cerita itu tidak bisa dikupas secara publik, cukup menjadi pengetahuan kami dan juga warga masyarakat di sini. Untuk teman-teman yang masih penasaran dan ingin mengetahui jauh lebih dalam tentang ini dan tentang kayu jati tersebut, siapa yang membawa kayu jati dalam bentuk seperti itu? Menurut cerita masyarakat di sini adalah orang-orang yang pernah datang ke sini meminta sesuatu, kemudian mereka mendapatkan jawaban atas permintaannya, dan mereka memiliki tugas yaitu memberikan susunan kayu jati satu. Nah, di sini sudah ada 15, 5 dan 3 atau 23 biji. Dan menurut saya titik maksimumnya adalah di 27. Untuk teman-teman yang baru bergabung belum memahami bahasa tentang hitungannya, jangan dikaitkan dengan masalah judi ya. Itu bukan rumus togel. Tapi saya juga hanya mengambil dari apa cerita masyarakat tentang jumlah hionya. Jumlah hionya. Mau berapa biji, untuk keperluan apa dan bagaimana. Saya tidak menyampaikan bahasa yang lebih kasar. Ini video publik, cukup dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan jadikanlah setiap tontonan yang saya berikan sebagai penambah keyakinan dan kekuatan bahwasanya Allah itu maha besar dengan segala ciptaannya. Dan apabila engkau memiliki hajat atau engkau memiliki suatu keinginan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam bukan tempat untuk meminta. Makam bukan akan mengabulkan apapun. Tapi kita sebagai umat muslim memiliki tugas mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yaitu para ahli kubur. Dan apabila kita memiliki keinginan sesuatu, janganlah engkau meminta kepada makam, tapi mintalah kepada Allah. Untuk malam hari ini, mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin melihat sesuatu yang di luar penalaran dimensi atau logika teman-teman, silahkan datang ke sini. Tidak usah terlalu malam, jam 9 sampai jam 10 saja teman-teman. Tidak usah masuk ke sini pun, melintas saja di depan sini. Ya, melintas saja ke sini. Lalu teman-teman perhatikan arah bagian sebelah sini. Jangan menggunakan pencahayaan lebih. Walaupun tanpa cahaya, sebenarnya pandangan mata kita itu sudah bisa melihat secara jelas di bagian sana. Tetapi kamera tidak mampu untuk melihat bagian yang lebih jauh. Begitu untuk malam hari ini, mohon maaf untuk semuanya. Jangan merasa kecewa. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya tunjukkan kepada kalian semuanya. Kita manusia memiliki batasan dan memiliki etika. Mana yang layak dipertontonkan, mana yang tidak layak dipertontonkan. Begitu saja. Ambil hikmah dan manfaatnya. Saya dari tadi sebenarnya ada suara-suara itu bukan dari sini. Yang lebih ekstrim itu bukan dari sini. Ini berada di desa Klurak Kembar. Terima kasih banyak untuk seluruh warga masyarakat desa Klurak Kembar yang telah memberikan izin untuk saya melakukan eksplor di sini. Untuk teman-teman subscriber semuanya, mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan secara total apa yang ada di sini. Cukup menjadi sesuatu kekayaan misteri desa Klurak. Makam kembar swadaya rakyat, dibuat pada tahun 1979. Itulah sejarah bayinya ditemukan. Dan habis ini kita akan OTW. Kita akan OTW balik ke Purwokerto. Ya bro. Habis ini kita akan OTW balik ke Purwokerto, langsung ride dari Jogja. Kita lebih memilih perjalanan
malam hari itu jauh lebih longgar dan lengang. Mohon doa restunya semoga kami semua berempat bisa kembali dengan selamat ke Purwokerto. Makam Jabang Bayi. Selamat malam untuk seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Dan ada sesuatu di sini. Kalau kamu berani duduk di sini selama 1 jam saja, Anda sudah luar biasa. Dan saya kembalikan ke posisi awalnya, sebagaimana saya masuk. Oke, segitu dulu dari saya untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyampaian ini, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh seluruh pemirsa saya. Pesan saya sekali lagi, senantiasa berdoalah dan senantiasa memohonlah kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala dosa musyrik. Segitu saja dari saya untuk malam hari ini. Kalau nanti ada kemungkinan kita live perjalanan pulang kita live. Kalau tidak ya mungkin teman-teman yang lain yang akan live perjalanan kita pulang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya. Salam misteri.